Belakang. Apa itu? Ini adalah bukti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian barisan ini ada lagi, yaitu laksanakan tiket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bersihkan sepatu saat masuk ke dalam kelas. Kemudian yang sini menghormati guru saat menjelaskan pelajaran. Melaksanakan tugas tepat pada waktunya. Kemudian yang terakhir, datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah kesepakatan yang sudah kalian sepakati. Dan kemudian kalau ada yang tidak mengindahkannya, kalian harus terima konsekuensinya. Untuk kebaikan siapa? Kita semua. Ini sudah ada. Makanan itu akan menceritakan itu buktinya. Kalau kita sudah membuat kesepakatan. Nah, untuk hari ini bukti-bukti ini dan kalian harus ingat itu nanti juga akan tampilkan kesimpulannya. Ya, diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 5 Bintan, ada Bapak Tanwi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bintan yang kami hormati. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan berkumpul di ruang ini dalam acara pengibasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh PGP SMP Negeri 5 Bintan. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin. Indonesia tanah airku, nama tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Baiklah, kita lanjut acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kami persilakan kepada Bapak Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala
لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بخيرات رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Acara program Guru Penggerak saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Elmi yang telah membuka acara kita pada hari ini. Demikianlah runtutan acara kita pada hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan materi, tanya jawab sekaligus kesan dan pesan yang akan kita mulai nanti setelah acara ini. Baiklah, saya selaku pembawa acara,
Saya mohon maaf apabila banyak tersilap kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada acara inti kita, yaitu pemaparan materi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita oleh CGP SMPN 5 Bintan, yaitu Ibu Tismadia. Pada Ibu Tismadia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robis sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia beliau pada pagi hari ini. Kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka yaitu saya melakukan aksi nyata dari kegiatan CGP yang saya ikuti, di mana pada kegiatan ini kami disuruh untuk melakukan pengembasan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Bintan, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, seluruh karyawan dan tata usaha di SMP Negeri 5 Bintan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada undangan saya pada kesempatan ini, yaitu untuk pemaparan materi budaya positif. Saya berdiri di sini tidak ada apa-apa kalau tidak ada Bapak Ibu semua, dan saya sangat merasa berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua bisa mengikuti dan menyaksikan apa yang saya tampilkan. Tapi saya berdiri di sini, jangan ibu bapak-bapak anggap saya menerangkan, memberi pembelajaran, tapi saya hanya berbagi informasi. Apa yang saya dapat belumlah seberapa dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun mengajar, dan apa yang saya dapatkan itu ternyata memang sudah kita lakukan semuanya dan kita belum menyadarinya. Mungkin di awal ini saya refleksi dulu. Jadi saya waktu mulai awal kegiatan sama juga dari kayak hari ini, apa yang mau saya lakukan? Mau bertanya tak ada, kawannya saya ikut itu tidak ada yang saya kenal satupun. Jadi mau komunikasi dengan siapa? Kegiatannya secara daring. Rasanya saya ini tidak ada apa-apanya. Apalagi di sana bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa, yang teknologinya sudah canggih. Saya disuruh memaparkan materi, saya masih pakai produk-produk yang model lama. Sekali orang keluar dan model yang canggih. Jadi saya akhirnya japri. Yang masih muda-muda nanya pakai apa, akhirnya saya mampu membuat tampilan seperti ini, dan ini saya sudah rasakan sangat bangga. Itulah salah satu manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Jadi saya dapat banyak ilmu, terutama tentang teknologi. Jadi itu salah satu yang saya rasakan pada kegiatan ini. Dalam waktu kegiatan demi kegiatan, sedikit demi sedikit saya dapat mengambil hasil, dapat mengambil nilainya. Dan kemudian pengalaman saya lagi di situ, kami didampingi oleh pengajar praktek dan juga ada fasilitator. Nanti setiap materi itu ada nanti namanya instruktur. Instruktur itu dari luar, kita tidak kenal orangnya, yang akan menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan yang akan dipelajari. Dan di situ mereka sudah menggunakan teknologi yang canggih. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan, sudah sampai pada akhir dari modul 1. Dan saya lanjutkan, saya perkenalkan dulu. Saya ada fasilitator namanya Ibu Mendiris Tuti. Beliau adalah pengawas dari Provinsi Bengkulu. Kami bersemuanya hanya di dunia maya. Dan kemudian pengajar praktek yang kemarin sudah mengunjungi saya, Ibu Listiani, BGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan. Saya ini termasuk CBGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan. Yang ikut kegiatan CGP sekarang ini adalah Provinsi Kepri. Rombongan kami ini ada dari Batam, dari Tanjung Pinang, dan juga dari Bintan. Baiklah, saya coba berpantun karena setiap kegiatan kami di sana disuruh berpantun. Karena Melayu ini kita mengangkat budaya dari daerah masing-masing. Budaya Melayu adalah
biasa berpantun. Saya yang tak pernah buat pantun, mau tak mau belajar juga membuat pantun. Enak bakar ikan, apalagi dicolek sambal terasi. Tiada kata yang dapat saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu selain ucapan ribuan terima kasih. Jalan-jalan ke Batam sungguh menyenangkan, bisa menjadi penghibur hati. Saya berdiri di sini bukan untuk mengajarkan, tapi hanya untuk berbagi informasi. Selamat datang Bapak Guru Hebat. Kami di sana bilang begitu selalu, jadi setiap ketemu dibilang guru hebat. Jadi hari-hari kita ada merasa hebat juga, ya. Jadi mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sekali dipaparkan apa itu budaya positif, ternyata semua itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Sudah kita lakukan, cuma yang sebelumnya kita lakukan itu belum terlalu jelas. Jadi setelah kita melakukan kegiatan ini, kita ternyata hanya akan menebalkan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dibilang sapa, senyum, salam. Kalau sebelum corona kayaknya itu kita sudah lakukan ya Pak, Bu. Tapi semenjak corona karena kita dilarang bersalam, budaya itu hilang. Dan sekarang kita sudah dianjurkan lagi. Cuma dikasih penambahan, kalau kemarin hanya anak-anak yang bersalam, sekarang dianjurkan kita Bapak Ibu Guru setiap bertemu, baru datang, kembali juga akan melakukan salam. Dan saya sudah lakukan itu. Sebab saya berharap suatu saat kita pelan-pelan akan bisa memulainya. Itu besar manfaatnya. Dengan bersalam itu rasa keakraban, persaudaraan kita semakin kuat. Sehingga akhirnya, dan di kelas pun saya mengajarkan, di kelas-kelas yang saya masuk, mereka sesama mereka juga saling bersalaman saat akan pulang. Dan saya rasa kalau ini kita cobakan mungkin tak terlalu berat. Awalnya jangankan anak, saya pun malu mau nyuruh mereka untuk bersalaman sesama mereka. Masukkan saya di kelas 9A. Dan kita berdiri dulu. Sebelum pulang, kalian bersalaman dengan ibu dan yang lain juga bersalaman. Sehingga mereka saking seriusnya sesama dia cium tangan juga. Karena grogi, karena belum terbiasa. Tapi kalau pelan-pelan kita lakukan, kalau di 9A, di 7A itu sudah sering dilakukan. Kadang-kadang mereka sudah mulai nyaman. Mereka sudah mulai tidak dengan tekanan dan tidak dengan beban lagi melakukannya. Kemudian budaya positif apa lagi yang sudah kita lakukan? Kita melakukan seperti kegiatan yang kita lakukan pagi tadi. Itu sudah merupakan budaya positif. Apalagi yang kita lakukan selama 1 semester kemarin, yang kita rasakan hasilnya, anak-anak diam di kelas tanpa kita harus berteriak di luar. Dan mereka dengan kita mengadakan penilaian kelas, sehingga kebersihan mereka jaga, ketertiban mereka jaga, dengan pembiasaan, dengan kebiasaan-kebiasaan, hal itu akan menjadi sesuatu yang gampang dan mudah untuk mereka lakukan. Jadi tinggal kita hanya menebalkan dan mengulang-ulang apa yang sudah pernah ada kita lakukan. Mengenai kegiatan sholat berjamaah, kita juga sudah melakukan. Mungkin kemarin kalau kita belum sempat, ada sebagian yang sudah sempat mendampingi anak-anak di musola, sebagian lagi ada di tempat yang lain. Kita tinggal hanya menebalkan lagi dan tinggal hanya menjadikan itu kebiasaan-kebiasaan baik. Itulah nanti yang akan menjadi budaya positif. Gotong royong, itu semua budaya positif. Kemudian anak saling membantu di antara mereka, itu sebenarnya sudah termasuk budaya positif. Pertama saya mikirkan materi ini berat sekali, apalah yang mau disampaikan. Setelah diuraikan, ternyata kalau seperti ini bisalah kita lakukan. Jadi sebagaimana disampaikan instruktur itu, jangan ibu pikirkan beratnya. Yang penting ibu mau melakukan walaupun itu sekecil apapun. Dari sini saya melakukan pengimbasan. Tidak pula saya berharap semua Bapak Ibu yang ada di sini mau ikut semua langsung, tidak. Tapi mungkin 1, 2, 3 orang sudah mulai mengikutinya, sudah mulai melakukannya.
itu sudah merupakan suatu usaha yang berhasil. Nah, ternyata kita mengajak perubahan itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Nah, memang sangat sulit. Tapi ada satu orang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tak asing lagi dengan foto video. Karakter atau budi kasih anak-anak didik kita. Saya sampai dah lupa semboyan ini. Kami ditanya apa semboyan Ki Hajar Dewantara yang saya ingat hanya Sukuri Handayani. Yang depannya saya dah lupa karena sudah jarang kita diucapkan dan jarang kita dengarkan. Mungkin anak-anak kita sekarang tak tahu kalau kita di SD dulu itu sudah terbiasa di telinga kita. Ing Arso Sampulodo Ing Madio dan budi pekerti ini kalau mereka punya suatu saat ilmu itu tidak yang memberikan suatu saat mereka ingat melakukan sesuatu karena ilmu itu sudah menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin akan menolong kita nanti di suatu saat atau di akhir umur kita, di akhir hayat kita. Walaupun hanya satu, kita tidak tahu mereka nanti akan menjadi apa. Dan filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya pelajari pada modul 1.1. Dan dari materi itu dapat disimpulkan di situ bukan tabula rasa. Nah, tabula rasa itu kan kertas kosong. Ternyata anak itu bukan kertas kosong. Mereka itu sudah punya pola sendirinya yang ada yang disamakan dengan minat dan bakat. Kita tinggal menebalkan goresan-goresan pola tadi. Nah, ini mungkin terjadi perubahan paradigma bahwa kita anggap anak adalah kertas kosong, ternyata itu tidak. Mereka sudah punya bakat dan minat masing-masing. Yang kedua, anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, yaitu yang unik dan beraneka ragam. Kemudian yang ketiga itu adanya budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar mereka tumbuh dengan aman dan bahagia. Mungkin ini yang kita yang dibilang kemarin pembelajaran dengan diferensiasi. Kita tak paham memang apa yang kita kerjakan di kelas. Ternyata yang kita kerjakan itu sebenarnya sangat besar manfaatnya untuk kita. Kita di kelas akan dikurangi pembelajaran dengan berceramah. Contohnya saja mungkin Bu Wiwin tidak pernah melakukan 3 jam pelajaran tak terasa habisnya karena kita ngasih tugas yang mereka kerjakan dengan bahagia. Nah, mereka kerjakan tugas, kerjakan proyek di prakarya, di SP, di PAS, Indonesia ada banyak. Hendy kemarin juga sudah coba memutarkan video. Jadi 3 jam pelajaran suara kita berkurang untuk ceramah. Ya, yang selama ini kebiasaan kita masih berceramah. Dan mungkin itu yang pelan-pelan bisa kita rubah. Dari sini saya mungkin penjelasan ilmu tak terlalu banyak. Tapi kalau ada Bapak Ibu, saya berharap betul kemarin saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu untuk membuat poin-poin atau tampilan seperti ini. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu tidak-tidaknya satu kali pertemuan kita pernah juga menunjukkan fokus lagi di dalam. Sekarang Vicky sudah ada. Intinya saya mau bantu. Kalau misalkan hari Sabtu ada kegiatan juga, kita belajar sama-sama. Bukan saya hebat, tapi saya sudah bisa
apa pupuknya, apa bagaimana tanah yang harus kita jadikan, yang kita pakai, dan itu semua ada pada kita. Kemudian kodrat alam dan Kan ku kodrat coba alam. lagi ditemani pagi. Kamu seperti zaman kamu Tak dahulu. ada yang Nah, tak semua mungkin bagian ku dari pasti Iya, Pak, ya. bisa. Bahwa kita mendidik anak kita ini Tak ada jangan yang ingat, jangan kita tak sama mungkin kayak ku zaman kita. pasti Kita bisa. sekolah dulu. Di rumah. Tak ada yang Kita sama orang tua juga di situ. Ya, pasti saya dengan anak bisa. saya orang tua berkelahi. Malah dia begitu, iya, itu zaman dulu, zaman sekarang ini sama. Dia tidak bisa konten. Dasarnya akhirnya kita mencari cara kita bisa agar kita tujuan kita itu tadi, anak kita didik di rumah itu hanya untuk membentuk budi pekertinya. Yang paling utama adalah untuk membentuk budi pekerti. Dan kemudian yang terakhir berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak nih, hati saya mendongkol juga. Enak betul berpihak kepada anak, kita mengikutkan anak. Ternyata itu tadi, kita dituntut untuk aktif sehingga materi yang kita sampaikan tidak monoton selalu ceramah. Dan kita tampilkan video, kita tampilkan nyanyi, ada yang praktek, itu sudah merupakan salah satu bentuk kita mengaktifkan siswa. Ini materi inti saya itu konsep-konsep budaya positif, ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Terkadang kita Perubahan paradigma, mungkin ini perubahan cara pandang dulu dengan cara pandang sekarang sesuai dengan kurikulum merdeka. Saya kalau kurikulum merdeka belum tahu apa-apa, belum hanya dapat informasi dari kawan-kawan yang ada di sekolah, dari apa yang sudah diterima kemarin pelatihan dah. kan Cuma ku kejar paradigma itu ada beberapa hal yang harus dan ku kita rubah cara pikir kita. Mana poin-poinnya itu? tak ada kata tidak ku pasti bisa. Kedua, kita merasa kritik dan membuat Dan ku coba orang merasa bersama lagi itu dapat merubah seseorang atau ditemani membuat pagi. yang ketiga, bahwa semua penguatan positif Tak itu ada yang efektif tak dan bermanfaat. mungkin ku Belum tentu juga pasti kita berikan bisa. hadiah penghargaan kepada anak itu belum tentu berkualitas. Mungkin positif bagi yang menerima, tapi bagi yang tidak mungkin akan menjadi tekanan atau menjadi suatu bentuk merasa tidak dihargai. Ya, ternyata di sini kita tidak boleh juga selalu saling atau memberi hadiah. Saling menghargai, penghargaan berupa Dunia karena ini pelatihan itu ada yang bilang mereka itu memberikan reward selamanya menunggu kita hadiah yang tidak, sehingga yang tidak ini besoknya dia
tidak tahu menjadi tahu itu disiplin. Kami sekali ditanya apa disiplin, datang tepat waktu apa? Ternyata sederhana, disiplin itu adalah belajar, dan disiplin itu juga dikatakan sebagai murid atau pengikut. Dan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul apa alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Itu motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari luar. Nah, ini beberapa pendapat dari tokoh-tokoh, dari peneliti-peneliti terdahulu, bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang nantinya akan muncul dalam bentuk budaya positif. Nah, ini pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya haruslah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat bukan berarti aturan sekolah yang berat, tapi disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang mereka lakukan dengan kemauan mereka sendiri. Dan nanti ada lanjutan dari ini. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dia sendiri. Kemudian ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang lebih menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Nih ada teori motivasi. Motivasi itu ada yang berasal dari luar atau ekstrinsik, ada yang berasal dari dalam. Ternyata motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang pertama itu motivasinya paling rendah, melakukan sesuatu karena tak mau dihukum ya, atau ketidaknya mana. Berarti itu pengaruh faktor dari luar karena ada aturan. Itu motivasi yang paling rendah. Mungkin itu yang sering kita dapatkan pada anak-anak kita. Ini mudah. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, tapi lebih baik dari yang pertama. Dan yang diharapkan itu adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan. Nah, itu adalah motivasi dari dalam. Dan inilah yang paling berat untuk kita lakukan. Cuma tujuan budaya positif tadi untuk memunculkan motivasi yang ketiga tadi dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ringan di sekolah sehingga lama-kelamaan akan menjadi budaya dan budaya itu akan berdampak pada perilaku. Nah, kemudian untuk mewujudkan budaya positif tadi, kalau dulu kita aturan sekolah yang kita pam-pam di kelas itu apa namanya Bu? Tata tertib. Tata tertib itu kita yang buat ya, tanpa kita rundingkan dengan mereka. Kalau kita kasih dia sanksi, berarti yang kita berikan hukuman. Ternyata hukuman itu adalah salah satu bentuk tindakan yang paling baik. Nah, kemudian kalau kita buat sebuah tata tertib dan kita rundingkan dengan mereka, kita kasih sanksi kepada mereka, itu sudah beda. Namanya bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi. Nah, selama ini mungkin bukan saya rasakan. Kita enak-enak marahkan anak, memang itu yang kita rasakan selama ini. Karena kita tak punya pengetahuan apa-apa. Jadi ditanya, Bu, Ibu pernah marah di sekolah? Oh, sering gitu sekarang. Jadi Ibu rasa bagaimana marah ke Bu? Nggak tahu lah Pak, yang penting saya anak bisa diam di kelas itu, tidak mengganggu temannya sehingga dimarah. Setelah masuk ke dalam materi, ternyata itu yang kita lakukan baru yang terbawa, yang teringat. Kita tak tanya apa masalah mereka, apa persoalan yang mereka rasakan, kita tak pernah bertanya. Artinya kita tidak berunding dengan mereka. Tapi sekarang untuk kurikulum merdeka ini, kita disuruh untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lebih kurang dengan tata tertib juga. Tapi kita buat berdasarkan, kita arahkan, kemudian mereka yang membuat sendiri. Saya karena saya wali kelas 7A, saya sudah mencobakan di kelas 7A itu, saya kasih gambaran ke mereka. Kira-kira apa aturan di kelas ini yang menurut kalian
bisa kalian patuhi, kemudian bisa bermanfaat untuk kalian dan tidak menjadi beban untuk kalian. Sehingga nanti kalau kalian melakukannya berarti bagaimana? Kami terima sanksi, Bu. Nah, berarti bukan kita yang beri sanksi, mereka yang akan menyampaikan apa sanksi yang mereka terima. Makanya kita rundingkan dulu sehingga mereka tulis. Maju bentar kan? Nah, kayak ada fotonya di bawah. Ya sudah saya lakukan di kelas ini. Nah, di kelas 7A. Saya bagikan kertas, suruh dia nulis satu-satu. Apa yang mau kalian jadikan aturan di sekolah ini menurut pendapat kalian. Tapi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh. Bagusnya gunakan buang sampah pada tempatnya. Ternyata mereka paham juga. Ya. Jadi dari apa yang saya dapat mereka ada 30 orang. Nanti ditempelkan hasilnya masing-masing, ada bidang. Jangan berisik. Saat belajar kita harus tertib, berarti tidak berisik. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian datang datang tepat waktu, bukan ditulis tidak boleh terlambat. Kemudian mereka bikin menghargai guru yang sedang mengajar. Berarti ada pikiran mereka. Tapi biarlah ada pikiran sampai ke sana. Sehingga akhirnya nanti dari yang 30 itu saya kelompokkan terdapatlah ada 7 kesepakatan kelas yang dibuat di kelas itu. Ya, kalau mereka melanggar, kita berikan nanya. Jadi apa sanksinya? Mereka yang menjawab. Ada yang tak tiket? Apa sanksinya? Dia yang menjawab. Artinya mereka dihukum tapi bukan kita yang menjawab. Artinya itu tadi ada kesepakatan dulu. Kalau mereka menerima sanksi itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Tapi tanpa kita tahu apa alasan mereka, kita menyiapkan itu adalah sebentuk hukum. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mungkin materinya banyak Bapak Ibu, tak masuk ke dalam kepala semuanya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya keinginan nanti membuatnya di sekolah, kita akan rundingkan. Ini hanya gambaran-gambarannya. Pertama itu mempersilakan murid di kelas bersurat pendapat tentang peraturan yang mereka anggap perlu, mencatat semua masukan-masukan murid itu pada papan tulis, nanti kita kelompokkan. Kemudian susunan keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Minimal ada keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh menggunakan kata lagi. Jangan berlari di kelas atau perjalanan di kelas atau di luar. Sehingga dia pun tahu mana kalimat positif dan mana kalimat negatif. Selama ini ternyata susah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena kita sudah biasa dilarang ya. Jadi itu yang tersimpan dalam kepala mereka. Kita begitu. Nah, kemudian pada saat pemberian materi itu saya kami dipanggil suruh buat surat pendapat. Apa pengalaman baik yang selama ini Bapak Ibu rasakan selama Bapak Ibu sekolah dulu? Dan apa pengalaman buruk yang selama ini Bapak Ibu rasakan selama kita sekolah dulu? Ternyata memori kita bisa mengingat kembali apa yang baik dan apa yang buruk kita terima. Sekali disampaikan ternyata apa itu tujuannya? Ternyata apa yang kita lakukan itu bisa tersimpan lama di dalam memori anak kita, di dalam memori kita. Berarti hal itu juga akan terjadi pada anak-anak kita. Dah, itu bahkan saya pandai-pandai ngomong, itu memang sulit. Tapi itu tadi Bapak Ibu, mungkin kalau kita mulai secara perlahan, mulai dari hal yang kecil-kecil, tak mungkin juga semuanya harus kita rubah. Dah, saya rasa insya Allah bisa kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas itu nantinya, seperti biasa kita tampilkan, kita buat dengan mungkin dia berkreasi membuatnya atau kita buat juga seperti Canva. Kalau kelas 9D itu hiasan kelas, kelas 9 kan, hiasan kelas itu mereka yang sudah buat. Akhirnya saya yang buatkan dia pakai Canva itu yang saya tampilkan di kelas. Ada kalender di kelas tuh, saya bilang ini kalender ini dikasih foto mereka, jadi mereka sayang takut untuk mencoret dan mengoyaknya. Dan B, itu mereka sudah bisa buat sendiri. Tidak ada anak kita yang bisa menggunakan Canva. Dulu saya ngedit video itu banyak nanya ke anak-anak, karena disampaikan itu bukan hanya dari orang dari kita. Kalau memang anak kita punya ilmu yang lebih dari kita bisa belajar dari mereka.
perkembangannya. Saya karena anak saya di rumah masih kecil, tapi kadang sudah ada juga yang pandai nempel-nempelkan stiker-stiker kayak di sini tadi, dia sudah bisa juga. Nah kemudian budaya positif tadi bisa kita wujudkan kalau kita dalam Kadang kita lupa saya ingin bukan dunia ini tak akan selamanya pengalaman ya. menunggu kita menaklukkan ragu berani Kalau kita buat semuanya mungkin, tapi satu orang bisa dan ku terbang tinggi. kemudian Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Yang ketiga, penguasaan. Nah, itulah yang menjadi juragan dalam kelas itu namanya kebutuhan itu. Sebagai dapat pengakuan, dapat perhatian atas kemampuan yang dia miliki. Yang Dan ku bersama dia terbang tendang dia, ya. mimpi. Kawannya enak-enak duduk, Dan ku terbang tetapi kepalanya. Itulah ternyata itu kebutuhannya. tak ada Kemudian kata kebebasan. tidak, ku pasti bisa. Kita nak ngamuk, kawannya tak jadi. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Kalau kita ngamuk, Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ini contoh. Ibu Ambar, Ibu Kelas 2A, sedikit kita. Beberapa anak di kelas ini yang kali-kali kita Pasti bisa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itulah contoh-contoh tugas di dalam itu. Ternyata bukan satu langkah yang bisa dilakukan. Itulah yang pertama tadi. Kita harus melakukan dulu, yaitu melakukan pendekatan. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ternyata dia ingin mendapatkan perhatian. Nah, sekali kalau saya aja lah, ada yang ngomong, kau nih, apa kau kamu? Andaikan Langsung kena bentak, langsung kena. Nah, ternyata itu menyimpan dalam hati kita, mungkin bisa ingat apa yang pernah kita lakukan waktu kita sekolah dulu. Nanti anak-anak macam itu juga ya, kita bentak. Terkadang kita Memang tak ada pengetahuan apa-apa, kita tak memang itu yang sering kita lakukan. Yang penting kelas itu tenang. akan Nah, selamanya mungkin nanti ada yang dapat bermanfaat, ada yang bisa pelan-pelan
rumah. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, itu saya juga. Hei, apalagi kita sebut nama. Nah, kawannya noleh ke dia semua. Sudah pasti dia merasa malu. Nah, itu tersimpan nanti dalam hatinya. Dia tidak tahu lah kita apa jadinya. Lanjut deh yang ketiga. Teman, ada juga tipe kita seperti ini. Nah, ada yang janganlah apa ya gitu kan. Wah, itu dia menganggap kita sebagai teman. Nah, dia serba salah juga. Kita lembutkan dia, kita dimakannya, kita kasarkan dia. Dia dendam dengan kita. Dan sulit. Tapi jangan takut orangnya. Kita mulai kecil-kecil aja dulu. Kalau mau berhasil kayak si Jani tadi, Kadang kita jadi orang yang sempurna. Nah, kalau seandainya jadi pemantau, akan lihat aja, tak pernah negur. selamanya. Nah, kita tegur pun bukan dengan rasa marah ya. Dia tegur, tapi seperti omongan dia biasa. Ada posisi kita yang sebagai pemantau. Kan ku Ternyata kejar posisi yang terbaik mimpi, itu adalah posisi yang terakhir. kan ku terbang tinggi. Posisi sebagai manajer. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Saya pernah ya karena praktek Kan tadi ku saya coba coba lagi, panggil kebetulan ada kita menikmati. buku catatan di Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kamu ngapain bu pagi? Kamu tidak boleh buku. Ini tadi video aku tapi dia nggak tahu. Jadi kamu nggak tahu kesalahan kamu. Ya Allah macam mana? Akhirnya saya keluarkan bukunya. Oh ini buku siapa? Saya. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Saya sudah bentak ya. Kalau Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. atas kesalahan yang dia lakukan. Juga kemarin kelas 7A yang meninggalkan bukunya di Mimpi buku paket bu. Mungkin ini kemarin didapatkan dalam video. Diserak-seraknya buku paket itu di ada kelas. kata Kecil, tidak, itu ku contoh-contoh. pasti bisa. Pernah nggak ada? Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Dia nyadari apa kesalahannya. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Anaknya kan keyakinan. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ada validasi tadi sampai pada tahapan yang ketiga yang namanya sertifikat. Salah untuk budaya posisi. Ku pasti bisa. Kesimpulan mungkin. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif? Satu, melaksanakan posisi kontrol kita, apakah kita sebagai penghukum, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Dan yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Yang kedua, mengganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu juga bisa buat keyakinan kelas ini ya. Yang ketiga adalah dengan tahapan-tahapan mesti. Yang terakhir, ada sampai ujung dan ingat saya ini. Kering menjadi moderator itu tak menjadi narasumber pemateri itu tak gampang ya. Badan berkeringat, otak dari semalam dah pening. Saya bilang ke kalian, tuh
sudah saya rasanya tak bisa tidur malam ini mikirkan apa yang bisa sampaikan besok. Kemudian jawaban tadi, hal ini bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, namun tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mulai atau mau mencobanya. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hari ini, dan mulai dari diri sendiri. Dan mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Seperti yang saya tanyakan tadi, kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Saya tak ada apa-apanya berdiri di sini kalau Bapak Ibu tak mendukung saya. Tak ada bantuan kami, tak ada bantuan Aki, dan tak ada bantuan Bapak kepala sekolah. Kalau tak respon saya mau tampil hari ini, saya tidak bisa melakukan hal ini. Kalau saya, ya itulah. Dari ilmu yang saya dapatkan, dari saya bisa berdiri di sini, saya sudah rasa itu dari ilmu yang luar biasa buat saya. Dan salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat selalu dan diberikan berkah. Dan kalau Anda memang Bapak butuh bantuan saya, memang butuh pertolongan saya, bilang aja saya siap membantu. Terima kasih, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya belum tahu, semoga menjadi tahu, yang tidak tahu bisa mengaplikasikan apa yang telah kita bersama. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru hebat untuk melanjutkan diri kita, memperbaiki cara hidup kita dan oh ya, semoga itu jadi amal ibadah kita. Jadi pasti bisa ibadah kita nantinya. Oh ya gitu. Berdiri dulu Pak Erik, berdiri. Semoga kawan-kawan tidak lupa dengan saya. Ya. Saya siapa ya? Eri, kawannya Ibu tadi yang presentasi. Jadi kalau dilihat dengan adanya ini, mungkin yang seangkatan dengan saya itu memorinya hanya istilah yang dibawa. Gitu ya. Terus bagaimanapun kita menghadapi mungkin tadi misalkan kita ikutin, kita yandi, dan balik ke kita bagaimana karakter kita dengan jadi bagaimana artinya yang tidak kita senantiasa bahwa apa yang kita lakukan itu bukan istilah yang simpel itu yang mana? Maksudnya yang simpel itu yang mana itu gini? Yang tadi yang dikatakan anak itu suka teriak-teriak. Cuman saya minta untuk di sekolah kita tolong sama Ibu Tis dibuatkan apa tadi ya? Yang penting-penting tadi seperti apa saja, terus ada yang 5 dasar anak itu apa saja. Karena saya minta seperti itu kenapa? Kita itu suka lupa tadi. Jadi apa yang kita lakukan udah ada, tapi kita nggak tahu. Jadi cuma saya minta itu aja untuk ya kemajuan kita bersama. Oke, terima kasih, itu saja. Tapi saya tanggapi sesuai informasi yang saya terima. Kalau masalah langkah-langkah tadi itu positif kontrol. Itu disampaikan yang terbaik itu memang sebagai manajer. Nah, sebagai manajer tadi yang memiliki 3 langkah restitusi tadi. Nah, kalau kita lakukan itu sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada dampaknya, baru kita naik selangkah. Artinya positif kita itu berkurang atau menurun menjadi pemantau. Nah, artinya usaha kita yang pertama dulu, tapi memang udah sering kita coba, tak bisa-bisa juga, kita tak mampu jadi manajer, kita bisa jadi pemantau, atau berikutnya menjadi teman, atau bahkan yang terakhir lagi ya, tapi itu pilihan yang terakhir katanya ya, pemberi hukuman. Nah, yang di bawah pemberi hukuman itu adalah pembuat merasa bersalah. Berharapnya kita ini jangan itu yang pertama kita lakukan, tapi lakukan yang sebagai manajer dulu. Nah, baru naik, tak mampu juga kita naik setingkat, tak mampu juga naik lagi
menurut apa yang disampaikan. Dan seperti yang saya bilang tadi, memang tak semudah membalikkan telapak tangan, dan juga bukan mampu kita lakukan pada semua anak. Ya, sesuai dengan karakternya tadi. Tapi kalau ada 2-3 orang anak yang bisa kita rubah dengan cara itu, apa salahnya kita untuk mencoba? Tapi perjalanan itu masih panjang, pelan-pelan kita lakukan. Oh ya Pak ya, nanti saran Bapak insya Allah saya akan buatkan. Mungkin biar kita ingat-ingat, kita tempel di sini atau di mana, atau mungkin bisa kita buat di tempelkan juga kita di gelas. Terima kasih banyak Bapak, itu yang saya harapkan ada respon dari apa yang saya sampaikan. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang tanggapannya, dan juga sudah Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, baik. temani pagi. Tak ada yang tak bisa. Sudah memberikan materi, menyampaikan sesuatu yang baru bagi kita. Sebenarnya bukan baru, tapi mengingatkan kembali sesuatu yang akan jauh lebih baik yang akan kita laksanakan ke depannya. Semoga ikutis juga sukses selalu, kita juga sukses selalu. Demikian acara kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.